Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Jesutoni, NIM 1201232 dari Prodi Teknik Geofisika TBB 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm dan bangun ruang. Latar belakangnya, hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistensinya tidak bergantung terhadap besar dan kualitas beda potensi yang dikenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu benar, tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, tetapi secara hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Rumus hukum Ohm, di mana I itu adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere. V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt. R adalah nilai hambatan listrik atau resistensi yang terdapat pada suatu penghantar dalam satuan ohm. Maksud dari kasusnya yaitu adalah di sini hukum Ohm itu untuk mencari nilai tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik, dan begitu pula dengan mencari volume suatu zat menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kita masuk ke program C++-nya. Hukum Ohm. Yaitu di sini kita mendeklarasikan string, pilihan, dan ulang. Pertama ada intro, yaitu nama, di sini ada nama, NIM, kelas. Masuk ke perulangan dulu, yaitu ada output program hukum Ohm, itu ada tegangan, kuat arus, dan hambatan. Masuk ke input, ada pilihan. Lalu kita jika memilih pilihan yang pertama itulah tegangan, itu rumusnya V sama dengan I kali R. Lalu masuk ke kita jika memilih pilihan yang kedua yaitu adalah ada kuat arus, rumusnya I sama dengan V bagi R. Jadi kita milih pilihan yang ketiga yaitu ada tegangan, itu R sama dengan V bagi I. Jika output, jika kita masukkan menu kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka tulisan akan error. Output, jika kita ingin mengulang, tekannya, jika itu mengulang, ya, dan jika tidak, tuliskan tidak. Seperti ini contohnya. Lalu masuk ke program logaritmnya, itu kotak yang pertama, kode yang pertama itu di sini menjelaskan string, deklarasi string, pilihan, dan ulang. Yaitu situ ada nama, output, nama, NIM, dan kelas. Lalu kode yang kedua di sini yaitu adalah perulangan dulu, situ output ada program hukum Ohm, yaitu program hukum ada tegangan, kuat arus, hambatan, dan input itu adalah pilihan. Masuk ke if perulangan. If perulangan ini jika kita memilih kode yang pertama, pilihan pertama itu adalah tegangan, itu rumusnya V sama dengan I dikali R. Jika kita masuk ke perulangan if yang kedua, jika memilih kode yang pertama, itu pilihan kedua yaitu ada kuat arus, itu I sama dengan V bagi R. Jika perulangan yang ketiga kita pilih, itu adalah tegangan R sama dengan V dibagi I. Jika sudah, kita output. Jika ingin masukkan menu itu tidak boleh kurang 1 atau lebih dari 3, maka tulisannya akan error. Ini jika kita ingin mengulang, tekan ya, jika tidak, tidak. Jika kita mengulang, maka akan mengulang semuanya dari awal lagi, dari kotak yang pertama. Oke, kita masuk yang bagian kedua yaitu tentang bangun ruang. Di sini latar belakang bangun ruang yaitu bangun ruang atau disebut juga bangun geometri adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang merupakan suatu sifat dari benda-benda konkret yang sering kita temui sehari-hari. Misalnya, handphone memiliki bentuk dasar balok, sebuah kubah masjid memiliki bentuk dasar setengah lingkaran, sebuah trompet memiliki bentuk dasar kerucut, dan masih banyak lagi benda di sekitar kita yang memiliki sifat dasar dari bangun ruang. Besok kita ke rumus bangun ruang, terus ini sama tiga itu adalah volume kubus, volume balok, dan volume prisma segitiga.
Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Lalu ada volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Langsung ke volume prisma segitiga itu A sekali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Langsung masuk ke studi kasus, itu untuk mencari nilai volume kubus, volume balok, dan volume prisma segitiga, dan begitu pula dengan mencari volume suatu zat menggunakan rumus yang telah ditentukan. Lalu kita masuk ke program C++-nya, yaitu adalah di sini itu deklarasi string, pilihan, dan ulang. Itu ada nama, nim, kelas. Lalu masuk ke perulangan do, yaitu itu ada output. Program menghitung volume dari 3 bangun ruang, yaitu ada volume kubus, volume balok, dan volume prisma segitiga. Yang itu adalah input, yaitu pilihan. Jika input yang pilih pertama itu volume kubus, yaitu adalah masuk ke sini itu rumusnya sisi kali sisi. Jika kita memilih pilihan yang kedua, yaitu ada volume balok, itu masukkan rumusnya panjang kali lebar tinggi. Lalu jika ada yang ketiga, itu adalah pilihan ketiga, itu adalah volume prisma segitiga, yaitu rumusnya yang tadi disebutkan. Lalu setelah itu kita output, yaitu jika menu kita masukkan kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka tulisan akan error. Lalu output jika kita ingin mengulang, klik ya, jika tidak tuliskan tidak. Lalu kita coba run. Coba kita memilih rumus kubus, itu kita pilih pertama, enter. Sisinya itu 4, bahwa satuan volume itu 60, sisinya 4 itu 64. Kita tidak ingin mengulang, tulis tidak, enter, maka tidak akan. Lalu kita lanjut masuk ke logaritmnya. Itu di sini ada kotak kode pertama, yaitu menjelaskan tentang deklarasi string, pilihan ulang, itu di dalam situ ada nama, name kelas. Yang kode kedua yaitu adalah program kita menghitung, itu ada volume kubus, volume balok, volume prisma segitiga, dan input pilihan. Pilihan pertama itu percabangan, itu ada pilihan pertama, kode yang pertama itu adalah volume kubus, itu adalah rumusnya sisi kali sisi. Masuk ke pilihan kedua, percabangan, kode yang kedua itu ada volume balok. Terus masuk ke pilihan yang ketiga, percabangan, yaitu ada volume prisma segitiga. Lalu pilihan keempat ini atau terakhir, itu adalah jika kita masukkan menu kurang dari 1 atau lebih dari 3, maka dia error, maka tulisan error. Jika kita ingin mengulang, tuliskan tidak, dan jika ingin mengulang, tekan iya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.